betapa tanpa wanita itu hidup tidak indah gitu. Luar biasa, ini romantis gitu. banget. Dan buat perempuan pun tanpa laki-laki hidup tidak indah sama sekali. Perjanjian pranikahnya adalah kalau saya di poligami, maka saya akan menceraikan suami saya. Menikah lebih dari satu istri dengan batasan sampai 4 ya. Iya. Hukumnya adalah boleh. Kang Mamai? Kang Mamai ini nggak setuju kalau nggak boleh. Buat saya boleh. Tapi dengan catatan. Begini ya, untuk pemirsa yang mempertanyakan tentang poligami berarti ya. Ini ada temanya sendiri apa nggak apa-apa dibahas ini? Ini sebenarnya ada di pertanyaan sih, jadi mau nggak mau harus dibahas kilas lah udah. gitu. Nanti kalau ada tema itu diulang lagi nggak apa-apa. Apa lebih mendalam. Oke, ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa nih ya. Ayat berapa saya lupa tuh. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Lanjutkan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Oke. Tapi tetap boleh. Yang menolak tidak boleh juga itu karena beda persepsi dan beda penafsiran. Begini, kalau ayat itu saya baca dari awal ya. Kalau kamu takut untuk tidak berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah 2, 3, atau 4 si janda emaknya itu. Dan kalau kamu tidak mampu berbuat adil, maka 1 saja. Pertanyaan saya, tidak mampu berbuat adil kepada siapa? Dan seperti apa? Kepada siapa? Saya tanya ke Ivana. Kepada istri. Kepada anak-anak yatim. Kepada istri. Kepada istri ya kayaknya. Kalau misalnya ditafsirkan, ya? kalau kamu tidak mampu berbuat adil kepada, atau takut tidak berbuat adil kepada istri-istrimu, kalau ke istri-istri, maka hukumnya tidak boleh menikah lebih dari 1. Kenapa? Karena di ayat yang lain masih di surat An-Nisa. Di ayat yang lain masih di surat An-Nisa ada ayat berbunyi walan ta'dilu bainan nisa'i walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrimu meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian. Artinya kalau keadilan 2, 3, 4 itu adalah keadilan kepada istri, kemudian kalau nggak mampu 1 saja, di ayat lain udah bilang kok Allah bahwa kamu nggak bakal mampu. Pakainya lan itu adalah harfun nafin wastiqbalin. Jadi dia nggak bakal mampu sampai akhirat, nggak bakal mampu sampai kapanpun. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa harastum. Kamu tidak akan mampu berbuat adil di antara istrimu meskipun kamu berusaha untuk ingin adil gitu kan. Artinya kalau ayat fankihu yang 2, 3, 4 itu adalah keadilan di antara istri, maka nggak mungkin dong. Berarti haram dong untuk nikah 2, 3, 4. Kenapa juga Allah bilang nikah 2, 3, 4? Maka yang dimaksud adalah keadilan di antara anak-anak yatimnya. Karena yang kita bahas adalah anak yatim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ayatnya kan awalnya itu. Kalau kamu nggak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahi aja emaknya gitu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi kalau kamu nggak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim itu, maka cukup 1 saja. Gitu. Maksudnya 1 bibit aja yang dinikahi gitu kan. Misalnya ini istri saya ini 2 nih, ya. Yang Kang Mamai ini adalah istri yang sangat saya cintai karena cantik. Dan dulu juga mantan saya mungkin dulu pernah kita berhubungan misalnya gitu ya, kemudian baik orangnya gitu kan, sehingga anaknya Kang Mamai lebih saya prioritaskan, nafkahnya, pendidikannya, kemudian kasih sayangnya, berbeda dengan anaknya Yai Ivana yang mungkin juga bandel begitu, kemudian juga ya gitulah karena Yai Ivana kurang cantik sudah gitu ya, sudah
sudah apa ya, nggak menarik. Artinya ada perbedaan dari sisi ibunya dulu sehingga mengakibatkan Enggak, maksudnya perbedaan sikap ke anaknya atau Bisa jadi kan, maksudnya Ya apapun alasannya. apapun misalnya. alasannya. Ya. Mungkin karena anaknya bandel, Ya. ibunya sama-sama cantik, sama-sama dicintai. Tapi anaknya yang ini bandel, yang ini enggak. Kadang-kadang kan lebih suka kepada anak yang penurut. Ya. Gitu kan. Ini contoh kasus saja. Bisa dengan kemungkinan yang lain. Kita nggak berbuat adil di antara anak yatim. Maka cukup satu saja. Berarti fokusnya adalah anak yatim. Anak yatim. Gitu kan. Kalau fokusnya ke anak yatim, yang kalau kita nafkahi tanpa dinikah emaknya, fitnah. Ya kan. Karena kalau misalnya kita datang ke rumah orang itu, Saya kasih lupa itu beras, orang kasih itu uang, dibeli. kasih pakaian, fitnah gitu Iya, kan. iya. Dan memang dia butuh terhadap sandaran hidup karena suaminya mati dalam perang, misal. Sehingga janda ini sudah tidak bisa memberi nafkah. Ya sudah, daripada fitnah, nikahi emaknya saja. Kan gitu ya. Oke, berarti yang dinikahi yang mana? Saya bilang boleh. Tapi yang dinikahi adalah janda tua yang sudah tidak bisa bekerja. Yang punya anak banyak. Jadi kalau nikahnya yang dinikahi adalah pramugari, Masih foto gadis. model, apalagi masih gadis, saya kira itu sudah penyimpangan ayat. Iya. Ini penting ya untuk dicatat. Iya. Enggak mengenal lagi. Iya. Yang dinikahi oleh Rasulullah itu udah tua-tua. Udah nggak menarik. Tapi seenggak menariknya orang Arab ya cantik sih. Iya. Tapi orang Indonesia juga cantik kok kalau udah berumur juga. Gitu kan. Relatif aja kan. Iya. Cuma memang sudah tidak muda lagi. Mungkin juga udah banyak kerutan di sana sini. Mungkin secara fisik juga tidak ideal lagi gitu kan. Seperti Artinya anak jika gadis. kita mau konsisten mengikuti sunnah Nabi, maka itu yang dinikahi, Itu dong yang dinikahi. bukan janda-janda muda atau bahkan yang belum pernah menikah sama sekali gitu. Iya. Ya. Jadi bukan itu gitu yang dinikahi, tetapi jika kita konsisten mengikuti sunnah Nabi, yang dinikahi adalah janda-janda yang memiliki tanggung jawabannya, tidak bisa bekerja lagi, maka itu yang dinikahi. Tidak punya keluarga yang bisa untuk menyantuni. Ya. Nah, itu sampai sini dulu ya. Bahwa yang dinikahi wanita-wanita seperti itu. Iya. Nanti ada pembahasan lebih dalam. Iya kayaknya. Nah, kemudian apakah zaman sekarang bisa langsung diterapkan seperti Iya. itu? Belum tentu juga. Kenapa? Karena zaman dulu solusi untuk menyantuni anak yatim adalah dengan lembaga pernikahan. Nama lembaganya adalah rumah tangga. Iya. Itu adalah solusi menyantuni anak yatim. Kalau sekarang panti banyak asuhan. medianya. Banyak panti asuhan Iya, di mana-mana. iya. Kenapa kita harus nyantuni dengan datang ke rumahnya? Transfer dari jauh bisa. Atau ke yang paling aman adalah ke panti asuhan. Artinya pernikahan pun tidak satu-satunya solusi untuk mengangkat derajat anak yatim atau untuk memberi kasih sayang kepada anak yatim. Iya. Tidak satu-satunya solusi. Berarti ini jawaban akhirnya setuju tidak dengan Boleh. Oke. Dengan beberapa catatan itu, orangnya tua. Misalnya gini. Iya. Dengan tujuan yang sesuai dengan ayat Iya, itu diturun. Ditaruh di panti asuhan nggak mau. Misalnya dia harus ada pengennya di rumah lah gitu. Ya gimana solusinya? Saya kasihan sama dia gitu. Sedangkan kalau misalnya saya memberi perhatian lebih, akan terjadi fitnah. Gitu. Ya sudah dinikahkan gitu. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya sudah ada di panti asuhan, ya lewat panti asuhan aja. Iya. Atau misalnya keluarganya masih banyak yang meroyong ya. Yang membantu lah gitu. Yang Nah ini nanti buat panitia bisa satu sesi khusus kayaknya. Ya, ini pertanyaannya dari saya atau dari sini. Saya jadi egois nih mau nanya sendiri. Oke lah dari sini dulu ya. Ada pertanyaan ya dari Roinah 10. Kalau perempuan diizinkan untuk mengejar berkarir, siapa yang akan memelihara anak-anaknya? Sebenarnya tadi ini sudah dibahas ya? Iya. Sudah dibahas. Ada tambahan atau kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya? Fokus lagi ya, fokus ke bahwa pekerjaan itu, semua pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama ketika di dalam rumah tangga. Itu. Jadi ketika perempuannya bekerja, suaminya bekerja, anak itu siapa? Ya pada dasarnya walaupun perempuannya tidak bekerja, anak itu adalah tanggung jawab bersama ibu dan ayah. Jadi tidak bisa menjadi tanggung jawab salah satunya. Karena terlalu berat tugas mengasuh dan mendidik anak itu jika hanya dilimpahkan kepada satu orang saja. Jadi Itu sudah jelas ya jawabannya tadi juga sudah. Tanggung jawab bersama itu bisa jadi begini bentuknya.
sama-sama kerja, tapi juga sama-sama memikirkan ini anak kita gimana Pak, Betul. oh ya gimana Ma, gitu kan. Sekolah di mana? Apakah atau kita gimana? titipkan ke pesantren dulu, atau misalnya kita titipkan ke neneknya, Iya. kan begitu. Maksudnya kalaupun misalnya ibu bapaknya bekerja, mereka berdua tetap berkewajiban, baik secara langsung memberi pendidikan maupun dititipkan Memberi kepada orang solusi, yang mampu, memberikan solusi yang bersama memberikan lah. solusi. Oh ini tidak hanya sepihak bapaknya Iya. saja gitu. Iya. Harus Sama- berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan. Ibunya juga gimana? Misalnya bapaknya bilang ke tempat A, terus Jempol. ibunya jangan ke tempat A terlalu jauh Pak, gitu. Yang deket aja gitu. Kata bapaknya kalau terlalu deket begini, ya udah tengah-tengah di mana, gitu kan? Itu salah satu bentuk ya tanggung jawab bersama ya. Iya. Oke, itu sudah terjawab ya tadi, sudah sangat jelas. Karena begini, jangan sampai disalahpahami. Si bapak memberikan pendidikan itu harus bapaknya langsung, wajib bapaknya langsung enggak. Kalau bapaknya nggak ngerti fikih, ya jangan ngajarin fikih. Itu Malah maksudnya. salah jadinya Malah ya. salah. Bapaknya nggak ngerti Quran, ya jangan ngajari Quran. Maka dititipkanlah ke pesantren. Misal Iya. itu solusi banget tuh pesantren. Untuk keluarga yang ibu bapaknya itu Berkarir atau apa kurang mampu dalam bidang tertentu misalnya. Syukur-syukur ketika misalnya bapaknya karir sebagai komisaris, itu kan gajinya tinggi tuh ya. Sehingga ibunya, sudahlah Pak, mama di rumah aja, Iya. syukur. Iya. Atau papahnya yang, mah papa di rumah aja ya. Ibunya pasti nggak mau tuh. Ya, kalau mama di rumah aja, papanya mau. Tapi kalau Kira-kira gitu nggak kamu? mah papa di rumah aja ya, kan mama gajinya gede gitu. Jadi Sebenarnya- papa di rumah baca koran gitu. Pasti mamanya nggak mau. Nanti ngerasa itu bagian Itu dari gender loh. diskriminasi. Diskriminasi terhadap laki-laki. Asalkan pilihan dengan penuh kesadaran, siapapun boleh memilih ya untuk bekerja di domestik ataupun bekerja di publik, asalkan sekali lagi tidak ada pemaksaan dan bukan pilihan yang dipilihkan Iya, oleh orang iya lain benar-benar. gitu ya. Jadi apa poinnya atau yang harus digarisbawahi adalah siapa yang menentukan ya keputusan memberi keputusan Betul. itu apakah sepihak Betul. misalnya dari Sepihak. suaminya Betul. itu yang salah ya Kang Mama ya. Kalau misalnya memang sepakat bersama istrinya mau Nggak masalah, itu nggak tidak ada masalah. tidak Pun masalah ketika ya. misalnya saya tiba-tiba memutuskan saya mau di rumah saja deh, nggak masalah. Iya, gitu. iya, Itu iya. saya Oh ya, saya iya, iya. masalah. saya melakukannya dengan penuh kesadaran Iya, gitu ya. Tapi saya bilang Iya, ke istri bisa. saya lah, aku di rumah aja deh. Nah kalau istrinya sepakat ya itu Nggak nggak masalah juga, salah. nggak masalah Kecuali kalau juga memang kalau dua-duanya. suaminya yang memaksa ya mau di rumah, pokoknya Iya. si istri mau setuju atau tidak itu yang salah ya Kang. Iya, iya, gitu. Tapi masyarakat akan bilang gimana sih suaminya nggak kerja? Padahal udah sepakatan loh. Ya itu berarti Nah, masyarakat yang belum teredukasi ya nggak sih Mama? Itu makanya kita Kenapa juga harus harus memikirkan kita juga harus mempertimbangkan penerimaan masyarakat. Contoh, Rasulullah itu sebetulnya pengen mensetarakan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya akikah laki-laki dan perempuan disamakan, itu protes masyarakatnya. Maka Nabi Muhammad bertahap 2:1 gitu. Syukur-syukur ya nanti sama akikahnya gitu kan. Nah, bertahap itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Ada itu upaya, melihat ada upaya. apakah ini ada resistensi nggak di masyarakat gitu kan. Kalau membuat gaduh di masyarakat saya kira jangan lakukan. Jangan lakukan, sekali-kali jangan lakukan lah gitu. Kalau membuat resistensi di masyarakat. Karena Nabi Muhammad pun pelan-pelan kok. Iya. Pelan-pelan. Mengharamkan khamr juga pelan-pelan kok gitu. Padahal bahayanya besar gitu kan. Ya alhamdulillah bagi yang punya kecukupan atau punya tekad kuat, itu akan menyamakan akikah laki-laki dan perempuan. Saya nih. Itu punya anak laki-laki dan perempuan, kambingnya sama jumlahnya. Iya, saya samakan. Luar biasa sudah menerapkan kesetaraan gender. Ketika perempuan itu kata fikihnya cuma satu cukup. Saya sombong nggak sih? Enggak. Saya nyombong dikit. Tergantung dari sudut pandang mana Enggak, sih. ini bukti bahwa saya menghargai perempuan. Menghargai Iya. anak perempuannya. Jempol Dan lagi. ini Luar biasa. mudah-mudahan bisa ditiru kan. Iya. Saya itu kambingnya 5 untuk perempuan, anak perempuan saya. Laki-laki berapa? 2. Bukan 10, 5 juga. Artinya ya waktu kakaknya 5, ya adiknya juga 5 lagi dong. Saya nggak mungkin ke 6 juga, karena itu nanti bias gender, diskriminasi laki-laki. Gitu. Iya. Jadi diadilkan, disetarakan, Iya. disamakan. Disamakan.
Iya, oke. 5 itu nggak tahu ada sumbangannya nggak sih? Itu buat pertanyaan selanjutnya. Dari mana 5 itu? Oke. Tolong gitu. Ini dari janah.aff. Satu contoh yang paling keren, paling ngena untuk topik kali ini mungkin Kang Mamai. Mungkin apa ya? Ada sosok inspirasi mungkin yang bisa menjadi contoh bahwa perempuan itu juga punya kesempatan yang sama dan punya kapasitas yang sama soalnya laki-laki, mungkin seperti itu kali ya pertanyaannya. Contoh keren sosok ya. Kita bisa maknai seperti itulah mungkin. Yang dikenal juga gitu. Banyak ya? Ya Kanjeng Nabi ya. Enggak mungkin perempuan. Oh perempuan. Banyak sekali. Tetapi kalau yang sedang terpikir oleh saya saat ini, tapi itu bukan berarti bahwa yang lain tidak kalah keren ya. Itu misalnya Sukainah. Itu saya bahasa beli dikenal nggak? Siapa Sukainah? Nah ini juga ya karena kita kirain tahu mau jawabnya Kartini ya. Kita tahu bahwa Ki Abbas itu punya putri 3, Maryam, Nyai Maryam, Nyai Maimunah, dan satunya adalah Nyai Sukainah dan Nyai Maimunah. Nah, Nyai Maimunah itu saya. Gak maksudnya diambil namanya oleh saya. Ini nama Maimunah itu dibuntet di sini di pesantren. Kalau waktu Belanda kemana Mona. Ya, Mona. Iya. Jadi nanti di player Mona aja biar ini go internasional. Mulai sekarang panggilannya bisa berubah ya, Kang Mona atau Mbak Mona. Aku tahu ada alternatif lain yang memang keinginan dia, Rini. Oke, saya lanjutkan ya tadi tentang Perlu Sukainah. dibahas nggak Rini? Perlu. Tentang Sukainah dulu. Kenapa saya menyebut beliau? Karena menurut saya pertama kali mencari tahu nama Sukainah itu bertanya-tanya kenapa Ki Abbas itu memberi nama putrinya satu Maryam. Kita semua tahu siapa itu Maryam itu. Kemudian Maimunah, kita juga semuanya tahu siapa Maimunah gitu ya. Lah kok tiba-tiba satunya adalah Sukainah. Itu apanya Soekarno, Sukanto atau apa gitu ya. Sukirman misalnya. Nah itu yang sempat terpikirkan. Tetapi kemudian saya baru mendengarkan penjelasannya itu dari Kiai Husein tentang siapa sih Sukainah. Sukainah itu ternyata cucu Kanjeng Nabi. Iya betul. Ya. Cucunya Kanjeng Nabi dan beliau itu tokoh perempuan yang sangat alim pada zamannya, ya, sangat alim sehingga kemudian rumahnya itu selalu dipenuhi oleh ulama-ulama laki-laki yang mengaji ke beliau. Rumahnya itu selalu setiap hari, jadi setiap waktu. Nah, salah satu yang fenomenal dari Sukainah adalah perjanjian pranikah dengan suaminya. Jadi Sukainah itu membuat perjanjian pranikah ini 1000 tahun yang lalu ya. Yang booming sekarang ternyata sudah terjadi. Salah satu klausal dalam perjanjian pranikahnya adalah kalau saya di poligami, maka saya akan menceraikan suami saya. Gitu, kita bercerai. Kita bercerai. Nah, kemudian ternyata pada kemudian hari diketahui suaminya menikah lagi. Itu Sukainah langsung naik ke podium, kemudian mengumumkan perceraiannya dengan suaminya. Karena ini sesuatu yang sudah kita sepakati sebelumnya bahwa tidak akan terjadi poligami di dalam pernikahan mereka. Nah, itu saya baru mengetahui siapa Sukainah ini. Dan ternyata kalau tidak salah itu akar katanya dari Sakinah sebenarnya. Namanya kejawa-jawaan ya Sukainah ya. Sukainah itu bentuk mukabarnya, maksudnya Sukainah itu Sakinah kecil. Ya, jadi itu. Jadi ternyata ya Ki Abbas itu menyandarkan nama itu ke beliau gitu ya. Jadi itu adalah tokoh yang luar biasa dan saya sendiri juga baru mengetahuinya. Jadi ketika misalnya siapa sih tokoh yang sedang terpikirkan oleh saya saat ini adalah jadi menurut saya luar biasa. Luar biasa banget. Jadi bukan hanya soal jabatan apa yang diraih, tapi bergerak untuk mempertahankan harga diri atau harga diri lah ya wanita gitu sebagai wanita. Dia sangat jelas definite dengan keinginannya. Iya, itu sebuah tindakan yang memang sangat luar biasa gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya jika seorang suami menerima hadiah dari wanita lain? Ini masih masuk ke topik atau? Hukumnya wajib menerima. Apalagi kalau gepokan ya. Apalagi ada duren gitu, berapa biji gitu. Kalau menerimanya diyakini tidak ada fitnah, maka boleh-boleh saja. Atau tidak terkait dengan profesi.
misalnya si laki-lakinya Colokan ini gitu. sebagai hakim, maka itu dihindari. mempengaruhi Bisa mempengaruhi keputusan kan. Boleh memberikan kepada hakim itu setelah keputusan. Kalau sebelum boleh, nggak boleh. Hakim pun haram menerimanya. Jadi kalau terkait dengan profesi, terkait juga dengan hubungan rumah tangga, yang fitnah gitu ya, maksudnya itu jangan diterima. Tetapi kalau misalnya aman dari fitnah, karena memang itu perempuan lainnya adalah ternyata ponakannya sendiri. Ya bisa aja gitu. Siapa perempuannya? Iya, siapa dulu perempuannya? Siapa dulu? Yang ternyata si perempuan itu memang sebelum nikah pun sering ngasih. Gitu. Jadi kalau aman dari fitnah, ya relasi sebagai relasi saja. gitu ya. Oke. Lihat kondisi aja lah. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Wellen _ Godek Shop. Assalamualaikum, aku mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki mengubah dirinya menjadi perempuan baik operasi maupun hukum sholatnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, kalau untuk transgender ya, nggak ada transgender ya, adanya transseksual dulu, baru jadi transgender kan gitu. Artinya perubahan kelamin dulu, baru kemudian perubahan fungsi, peranan dan fungsi. Nah, di perubahan kelamin itu selagi bukan persoalan kesehatan yang bisa dirujuk oleh dokter ya, maksudnya dirujuk oleh dokter ya, diperintah, disarankan, direkomendasi oleh dokter, ya nggak boleh untuk merubah-rubah jenis kelamin. Itu pemberian dari Allah yang harus diterima, gitu. Jadi merubah kelamin nggak boleh, transseksual itu nggak boleh. Nah kemudian kalau sudah kadung seksnya dirubah, misalnya mungkin sebelum ketika berubah itu dia belum masuk Islam, masih dalam keadaan non Muslim. Kalau dua-duanya Muslim, kalau selama ya misalnya ini kan kalau belum Muslim, misalnya ternyata sudah berubah, ya sudah lanjutkan. Kalau ternyata sudah Muslim, maka sebetulnya dia masih hukum di kelamin yang sebelumnya, di kelamin yang sebelumnya. Adapun dia tidak bisa membuahi, misalnya yang laki-laki berubah jadi perempuan. Tadinya bisa membuahi, sekarang nggak bisa, ya itu konsekuensi dia berubah seks sekali. Tapi tidak merubah kelelakian dia. Karena hormonal juga tidak bisa dipungkiri. Apakah dia boleh main bola di wanita? Yang larinya lebih cepat loh. Kemudian ini bukan kata saya ya, kata penelitian ahli nutrisi, ahli gizi dan lain sebagainya, bahwa secara hormonal laki-laki itu misalnya kalau main bola bisa lebih cepat larinya, gitu kan. Kemudian staminanya lebih bertahan lama. Gimana kalau misalnya secara medis juga hormon itu bisa dipengaruhi? Artinya bisa disuntikkan, bisa itu gimana? Nah itu kan merubah hormonalnya juga, gitu kan. Akhirnya panjang kan, akhirnya panjang banget. Dan itu kalau orang kita di Indonesia, biayanya dari mana Kang Mamai? Nggak ada biayanya. Artinya sampai ke proses benar-benar dia perempuan tuh nggak bakal bisa. Sebetulnya melihat kondisi kita saat ini gitu kan, mahalnya obat-obatan dan lain sebagainya, belum juga efek samping. Karena kalau sudah menggunakan bahan-bahan kimia itu pasti ada efek sampingnya. Bisa menjadi ketidakstabilan hormon tubuh, dan hormon itu mungkin diinjeksi di sebelah sini misalnya. Tapi kan ada sistem sel yang lain yang kemudian tidak menerima perubahan hormon itu. Nah kayak tadi yang Bunda Dorce, nanti dirombak semuanya dirombak tuh nggak mungkin. Gitu. Yang Bunda Dorce itu kan tadi katanya ada dua kelamin yang memang berfungsi ya. Terus tadi kan di fikih itu mana yang duluan pipis itu tuh pada zaman sebelum ada USG atau gimana? Iya, belum ada USG dong. Berarti kalau misalnya sekarang langsung aja diperiksa ada rahimnya atau enggak atau gimana? Gitu. Kalau sekarang saya tuh pernah terpikir begitu. Betul. Waktu ngobrol sama ibu saya waktu itu. Itu gimana ya? Bisa menentukan laki-laki atau perempuan? Ya saya jelaskan secara fikih klasiknya dulu kan. Begitu. Terus saya bilang, tapi kalau zaman sekarang Bu, paling mudah mengidentifikasi laki-laki dan perempuan itu dengan USG. Gitu. Kalau nggak USG, bedah aja dulu perutnya, gitu kan. Teknik bedah sudah sangat maju sekarang. Kalau misalnya terbukti ada rahimnya, gitu. Pemberian ya, rahim pemberian ya sudah. Nah kayak Bunda Dorce kan ternyata tidak ada rahimnya, tapi dia memilih lebih perempuan itu menjadi perempuan, walaupun dua-duanya kelaminnya berfungsi, tapi kan rahim tidak ada, berarti sebenarnya ada kecenderungan menjadi laki-laki kan. Nah itu hukumnya boleh nggak memilih, tapi sebetulnya
dari fisik sudah menunjukkan bahwa dia cenderung laki-laki. Itu majunya Islam di Indonesia ya, keren ya. Artinya lebih progresif berarti. Dia lebih memperhatikan perasaan atau pilihan bebas dari seseorang tersebut. Tidak berpaku pada fikih klasik gitu kan. Yang sekali lagi patriarki tadi kan. Memilih sebagai perempuan kemudian tidak dipermasalahkan di Indonesia kan keren banget ya. Kalau misalnya memilih laki-laki jadi masalah nggak nantinya kan gitu kan. Jadi itu kemajuan sih buat saya kalau melihat kasusnya Bunda Dorce itu, bahwa di Indonesia fleksibel, lebih fleksibel, progresif, kemudian menghargai kesetaraan itu dan pilihan bebas manusia. Saya pikir ini perlu di follow up ya, diskusi tentang pilihan manusia ini gitu kan. Tapi secara apakah perlu? Ya kan kalau nanya hukum kan hukumnya belum ada zaman dulu. Maksudnya gitu kan? Maksudnya mempertimbangkan pilihan bebas manusia kan belum ada nih. Enggak, kasusnya kayak Bunda Dorce gitu tuh. Ya kalau di kitab klasik nggak boleh lah. Ya berarti nggak boleh kan? ya. Kita kan lihat zaman sekarang. Apakah itu harus kemudian didiskusikan lagi? Ternyata sekarang lebih diterima gitu ya. Iya, ternyata diterima di Indonesia loh. Apakah akan didiskusikan lagi bahwa perempuan akhirnya si khunsa ini siapapun diberi pilihan. Diberi pilihan untuk memilih, tidak melihat pipisnya, tidak melihat rahimnya, tapi melihat preferensi diri, preferensinya, orientasinya juga, orientasi seksualnya. Gitu. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Tira dan Azah. Mau maju langsung nggak yang nanya? Apa ini sebenarnya harus diralat dulu ya? Apa pendapat Yayi Ivana? Katanya saya serahkan ke narsum yang lebih ini aja ya, lebih kompeten. Apa pendapat Kang Mamai dan juga Kang Zidni tentang setinggi apapun pendidikan perempuan tujuan akhirnya adalah dapur, katanya begitu. Ya, dapur, kasur, sumur. Iya. Itu kan pertanyaannya ini dari para siswa yang kelas 3 ya. Kelas 3 mungkin nanti kedepannya mau kuliah tinggi kadang masih ragu begitu ya. Mangga dari Kang Mamai. Itu ya, kita harus membedakan antara tradisi tadi kata Kang Zidni dengan syariat misalnya ya, atau kita dalam Islam itu tuntutan untuk mencari ilmu adalah setinggi-tingginya dan tidak dibedakan laki-laki dan perempuan, dua-duanya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan di situ tidak ada kemudian apakah tujuannya untuk bekerja atau apakah tujuannya untuk apa, itu tidak ada. Jadi hanya diwajibkan untuk menjadikan dirinya orang yang berilmu. Ya, kewajibannya adalah itu, mencari ilmu, bukan menjadi sukses. Menghilangkan kebodohan ya? Nah, menghilangkan kebodohan. Bukan menjadi sukses secara materi ataupun apapun. Nah, kembali tadi, dalam budaya kita, itu ada budaya-budaya yang kemudian merendahkan ya. Nah, itu tadi, karena wilayah publik itu diartikan secara negatif sebagai sesuatu yang tidak penting gitu ya. Sehingga kemudian seolah-olah bekerja di wilayah domestik itu tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Sehingga apa gunanya sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya bekerja di wilayah domestik? Ya. Jadi jangan salah, wilayah domestik pun gitu ya. Kalau kita memberikan porsi yang sama bahwa ini sama-sama pentingnya, ini sama-sama membutuhkan pendidikan yang tinggi. Gitu. Jadi nggak ada yang salah ketika misalnya saya suatu saat S3 dan memilih untuk tetap di rumah, ya nggak masalah. Gitu. Dan yang jelas bahwa Allah akan meninggikan beberapa derajat atas orang yang berilmu, pasti dia tetap dihormati walau bagaimanapun. Ya, walaupun dia tidak melakukan apapun, tapi dia memiliki sesuatu yang kemudian karena dirinya dia itu menjadi layak untuk dihormati dan memiliki tempat sendiri. Nah, gitu. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi jangan sampai kemudian kita terpaku bahwa kemudian yang namanya tujuan belajar adalah mendapatkan karya. Nanti gitu. Percuma kalau misal belajar kalau nggak berkarya gitu ya. Jadi nggak ada yang percuma dengan belajar itu, nggak ada yang percuma. Dimanapun endingnya. Nah, saya ada tambahan lagi ya. Saya pernah membaca berita tentang seorang anak umur 40 hari kalau nggak salah, apa 40 hari atau 40 hari. Dia itu dilarikan di rumah sakit karena tidak bisa buang air besar, terus nangis terus-terusan, perutnya sangat keras. Ternyata ketika diperiksa itu di dalam perutnya, ususnya dan lambungnya itu sudah membengkak. Ternyata sama ibunya itu dikasih makan bubur. Padahal
bayi itu tidak boleh dikasih makan sebelum usianya 6 bulan, harus 6 bulan ke atas baru makan karena lambungnya tidak kuat gitu. Itu apa sih bisanya kejadian itu terjadi kalau bukan ibunya memang tidak punya pendidikan yang cukup gitu loh. Soal soal parenting, soal kesehatan juga kan, itu kan akhirnya ke medis juga gitu loh. Itu ternyata sampai perutnya itu lambungnya itu bengkak, ususnya bengkak, ternyata 40 hari sudah dikasih makan bubur. Itu miris sekali sampai ayahnya tuh kayak pelaut gitu kan. Jadi lama nggak pulang, ternyata nggak tahu nih anaknya itu ternyata dikasih makan sama ibunya, katanya alasannya nangis terus karena lapar. Nah ini bukti bahwa pendidikan meskipun nanti tidak berkarir, pendidikan bagi seorang wanita itu perlu gitu loh, karena ya sudah menjadi klise lah, bahwa bukan klise, artinya kita sudah sering mendengar bahwa ibu dan bapak sebetulnya adalah pendidikan pertama bagi anaknya kan gitu. Jadi walaupun tidak berkarir, menuntut ilmu setinggi-tingginya itu tidak ada ruginya, dan bahkan mungkin harus ya gitu, karena kita akan mengajari anak-anak kita akan menjaga anak-anak kita seperti itu sekedar tambahan ya gitu. Dan ada juga di forum pendidikan pekerjaan ibu rumah tangga itu udah jadi pekerjaan loh. Iya, maksudnya udah jadi profesi. Dan profesinya itu sangat mulia. Sangat mulia. Karena orang sukses itu pasti berkat bimbingan dan pendidikan dari ibunya. Siapa sebut orang sukses? Ibu dan bapaknya. Enggak, maksudnya kalau sebentar ini kebanyakan bapaknya kan gitu kan. Kita kan lagi fokus ke ibunya. Artinya ada kata-kata di balik orang sukses itu ada ibu, ada doa ibu dan lain sebagainya. Ada juga dukungan dari istri misalnya gitu kan. Bahwa peranan istri itu, peranan seorang ibu meskipun di rumah tangga itu sangat mulia gitu. Sangat istilahnya tidak menjadi profesi yang memalukan gitu. Jadi jangan kecil hati. Dan kalau misalnya ternyata anak-anaknya sukses, berarti ini kan bukan hanya kesuksesan bapaknya, tapi juga kesuksesan ibunya juga gitu kan. Salah bapaknya kalau mengklaim sendirian. Sebenarnya gitu. Kalau misalnya pun suatu saat anak bisa memberikan pertimbangan atas si anak mau apa yang dia perlukan dalam setiap tahapan pendidikan misalnya. Nah ini kan hanya ibu yang memiliki pengetahuan yang cukup yang bisa turut mengarahkan atau mendidik sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Karena setiap tahapan anak-anak itu butuh bimbingan yang berbeda-beda gitu ya, dari mulai dia kecil, SMA, remaja ya, lalu nanti ke perguruan tinggi dan sebagainya, itu butuh menurut saya tantangannya berbeda-beda, dan hanya ibu yang memiliki pengetahuan yang cukup yang bisa mendampingi anak-anaknya itu, ikut mengarahkan. Dan kalau anak-anak itu butuh bimbingan ya harus dibimbing. Betul. Jangan malas-malasan gitu. Jangan saling lempar juga, siapa aja yang memungkinkan untuk memberi bimbingan. Ini kan sebenarnya kontradiktif sekali sekarang kalau misalnya kita meyakini pernyataan bahwa Madrasatul Ula misalnya ya. Tapi di sisi lain setuju ibunya ya setuju sekali. Bias gender tuh. Umnya kan bisa orang tua. Gimana sih ini? Tapi saya bukan kamus ya. Oh boleh. Bias gender nih, laki-laki protes nih. Enggak, artinya karena pendidikan itu perempuan tuh begitu. Jadi kalau misalnya menguntungkan dirinya, itu dianggap tidak bias. Dianggap tidak bias gender. Dianggap bahwa itulah kehebatan perempuan. Tapi kalau sudah bapak yang disebut, gini. Siapa yang harus dihormati? Ibumu 3 kali, bapakmu baru sekali. Setuju nggak? Setuju ya? Enggak, maksudnya mungkin begini. Surga di bawah telapak kaki ibu. Oh, setuju. Suami boleh menikah 4 kali? Apa? Suami boleh menikah 4 kali? Enggak, maksudnya mungkin. Suami boleh menikah 4 kali? Ya, tidak. Enggak, maksudnya begini. Mungkin karena yang namanya pendidikan itu bukan hanya ketika anak sudah lahir, tetapi ketika anak masih di dalam perut, dan itu hanya dengan ibunya. Nah, itu mulai dari situ juga gini. Mulai. Sebetulnya gitu ya. saya tanya ke Kang Mama ya. Sebetulnya permasalahan gender, feminisme dan lain sebagainya itu karena perempuan baper nggak sih? Oh enggak juga. Oh enggak juga, ya udah. Ya barangkali karena baper gitu kan. Saya bukan tipikal baperan. Enggak, perempuan kebanyakan. Kalau Kang Mama kan perkasa banget kan. Nah, oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Ini banyak nih yang mengirimkan pertanyaan.
Assalamualaikum, ini dari Hedi.Rosita. Saya mau bertanya, bagaimana pandangan Islam terkait feminisme dan apakah kesetaraan gender bertolak belakang dengan surat An-Nisa ayat ke-34? Terima kasih. 34 itu bunyinya gimana ayatnya? Lalu saya cari dulu deh. Oh itu ya. Hari Jalu Komenang. Itu juga tadi ada pertanyaan lagi, jadi tadi berarti sudah dibahas ya atau ada mau tambahan? Apakah feminisme intinya bertentangan dengan Islam? Iya. Feminisme itu, Kang Mamai aja yang jelasin, paham ya feminisme nih. Gimana ayo Kang Mamai? Bangga. Feminisme itu banyak sekali alirannya. Ya kalau saya mau menjawabkan, feminisme itu banyak sekali alirannya. Nah, kadang-kadang kita kemudian menstigma ataupun kita langsung menjustifikasi secara negatif terhadap kelompok feminis itu karena yang kita tahu misalnya itu feminis yang sama sekali berbeda dengan kita gitu ya. Padahal dalam Islam itu juga punya aliran sendiri dengan dasar hukum, dengan argumen-argumen yang juga sangat Islami ya. Itu feminis Islam misalnya. Nah, saya sempat gitu saya sempat mendapatkan pertanyaan nyinyir dari seseorang yang misalnya mengatakan begini, kamu feminis gitu ya, dengan wajah yang mimik yang agak bukan ingin tahu tapi kayak lebih kepada negatif. Jadi saya sampai ingin mengembalikan jawaban saya pada saat itu. Saya ingin mengatakan cek dictionary kamus lagi ya, feminis itu apa sih gitu. Kalau kita kembalikan ke makna asalnya, feminis itu adalah orang yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Gak ada yang salah dengan itu. Jadi bukan laki-laki dan bukan perempuan, tetapi siapapun bisa laki-laki dan bisa perempuan. Jika tujuannya adalah membantu orang lain, maka jika artinya itu ya saya gitu. Tapi kalau misalnya diartikan secara negatif ya saya tanyakan dulu apa sih yang kamu pahami tentang makna feminis gitu. Satu itu apakah bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam? Feminisme itu menjunjung tinggi nilai kesetaraan, keadilan. Kemudian ada pertanyaan ada yang mengatakan bahwa feminisme itu dari Barat. Handphone kita juga dari Barat, laptop kita juga dari Barat gitu ya. Artinya gini, secara substantif nilai-nilai tentang kesetaraan dan keadilan itu ada di dalam Islam, jadi ya tidak bertentangan. Bahwa yang kemudian memberikan konsep awal yang mengenalkan, jadi seolah-olah itu dari Barat, yang kita ketahui sekarang yaitu persoalan bahwa ini lebih dahulu digaungkan. Dan karena laki-laki lebih nyaman dengan hukum patriarkinya tuh ya. Karena mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan dengan salah satu yang pernah bikin saya bertanya-tanya, apa bedanya dengan manusia yang memperjuangkan haknya, maksudnya HAM gitu. Maksudnya feminis itu. Iya, artinya sama ibaratnya secara idenya kan sama memperjuangkan hak gitu kan. Kenapa harus ada kata perempuan, kenapa harus ada gender di situ, sedangkan yang diperjuangkan adalah tidak membedakan gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Kenapa harus ada istilah khusus perempuan? Jadi kalau misalnya gini ya, ada orang yang mengalami ketidakadilan dalam satu kelompok, dia miskin, ini kaya, ini miskin, kemudian si ini mendapat privilege. Mendapat keutamaan karena ini kaya, Kemudian ini yang kaya itu ada laki-laki, yang ada perempuan, yang miskin juga ada yang laki-laki dan perempuan. Maka ini terjadi ketidakadilan, pelanggaran HAM, antara si kaya dan si miskin. Terlepas dari masalah dia laki-laki dan perempuan nih ya. Nah, kemudian kalau kita bedah lagi, ternyata misalnya di sini ada laki-laki dan di sini ada perempuan, itu ada perbedaan perlakuan tersendiri. Yang hanya dilihat karena dia perempuannya dan dia laki-lakinya. Jadi pahami tidak ya? Iya. Gini, waktu diskusi podcast saya malam minggu yang beberapa yang lalu gitu ya. Ini tentang HAM ya. Kenapa? Bicara tentang minoritas atau minoritas. Ya betul. Komnas HAM itu menyebut minoritas itu ada 5. Disabilitas, kemudian agama, kemudian ras, kemudian etnis, dan terakhir adalah LGBT. Itu minoritas ya, yang perlu dilindungi. Dan saya waktu di diskusi podcast saat itu, saya bilang ada satu lagi yang harus tambahkan, yaitu perempuan. Karena memang
Karena memang yang mendapatkan diskriminasi itu bukan hanya 5 ini. Perempuan pun mendapatkan diskriminasi. Karena perempuannya. Karena keperempuanannya, gitu. Ya. Karena kelaminnya. Jadi itu kenapa gitu. khusus? Gitu. Kenapa harus disebutkan secara khusus? Karena ketika laki-laki mengalami kekerasan, maka perempuan 2 kali mengalami diskriminasinya. Gitu. Jadi misalnya karena miskin dan karena perempuan. Jadi bukan untuk membedakan, Iya. tetapi Memang lebih mengkhususkan. Memang saya pernah sih lihat video, saya lupa waktu itu siapa yang ngomong kenapa perempuan harus diucapkan, kenapa harus dimunculkan dalam isu kesetaraan gender gitu, karena memang dalam setiap kasus ya harus dimunculkan apa permasalahannya gitu sih. Tapi Iya, saya hanya ingin Termasuk tahu gini ya, ini. saya sering sekali mendapat pertanyaan gini, ketika bicara tentang kekerasan, kenapa sih selalu kekerasan terhadap perempuan? Bukannya laki-laki juga ada yang mengalami kekerasan gitu ya? Iya. Lalu jawaban saya adalah, kenapa kita memfokuskan pada penyelesaian kekerasan terhadap perempuan? Fokus penyelesaiannya. Karena jika kita berdasarkan statistik, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan itu Lebih jauh banyak. lebih tinggi daripada laki-laki yang mengalami kekerasan. Maka dari itu kita fokus kepada penyelesaian kenapa ini bisa setinggi ini. Gitu. Jadi itu kenapa kita perlu lebih memfokuskan, memperjelas kita mau menyelesaikan mana sih, bagian mana sih yang ingin kita selesaikan. Nah, satu lagi masalah ketika di berita-berita soal pelecehan gitu kan, misalnya ada yang mengatakan bahwa wah perempuannya aja ini pakai bajunya yang memancing birahi laki-laki. Tapi sebagai perempuan ada juga yang bilang itu kan kebebasan kita gitu, laki-lakinya aja tidak bisa menjaga pandangannya. Itu gimana itu dari Kang Sidney atau Kang Mama? tergantung persepsinya ya. Sebetulnya kata-kata bahwa perempuan gara-gara perempuan itu justru meninggikan perempuan loh. Dia menarik. Artinya satu, perempuan itu menarik, dan yang kedua laki-laki memang tergoda gitu. Memang yang mudah tergoda itu laki-laki. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu tidak mudah tergoda sebetulnya. Yang mudah tergoda adalah laki-laki gitu. Ya artinya perempuan punya nilai Jadi plus di sini. kalau begitu yang harus menjaga diri itu perempuannya atau laki-laki? Iya, perempuan atau laki-lakinya. Kalau Ya, pasti dua-duanya kalau sih, di Qurannya tapi ya. kan yang suruh menundukkan pandangan siapa? Laki-lakinya sebetulnya. Tapi perempuan pun disuruh menutup aurat. Qadul basar Iya nggak itu. sih? Qadrul basar. Qadrul basar itu kan bukan hanya mata sebetulnya, pikirannya juga harus hilang. Exactly. Jadi kalau matanya nutup tapi pikirannya mengawang-awang dan Jadi itu akan menjadi tindakan, itu yang jadi masalah. Jadi yang harus kita tutupi itu bukan cara pandang fisik kita, tetapi bagaimana kita melihat dengan cara yang berbeda terhadap orang lain. Gitu. Jadi fisiknya bagaimanapun, kalau misalnya kita sudah melihat dengan cara yang terhormat terhadap orang lain itu, maka kita tidak akan bersikap atau menunjukkan tindakan yang merendahkan ke orang itu. Gitu. Jadi yang harus kita perbaiki adalah cara pandang kita terhadap orang lain. Cara pandangnya, bukan cara pandang fisik, tetapi cara pandang. Tapi kan misalnya nih, kita kan tidak bisa mengontrol semua orang untuk bisa berpendapat sama, berpandangan sama. Nah, bagaimana itu? Maksudnya perempuannya juga memang harus menjaga juga, atau ya nggak perlu? Yang penting laki-lakinya diedukasi untuk Saya pikir yang perlu diedukasi adalah masyarakat secara umum ya, tentang bagaimana kita memberikan penghormatan terhadap perempuan-perempuan yang gayanya berbeda-beda. Terhadap manusia yang punya style berbeda, punya pemikiran berbeda, bahkan punya pakaian yang berbeda, harus dihormati. Dihormati itu maksudnya jangan kemudian masuk neraka nih orang nih. Itu kan bukan menghormati berarti. bukan hanya secara fisik. Bukan hanya urusan birahi saja. Iya. Tetapi juga urusan misalnya keselamatan di akhirat nanti. Wah, ini bakalan perempuan-perempuan neraka ini. Itu kan sama sebetulnya. Ketika kita berhayal, wih, cewek nih pakainya seksi, enak banget nih gitu kan. Sama dengan, ini ahli neraka nih. Sama. Iya. Dan yang diedukasi adalah pikiran manusianya. Ya. Oleh karena itu, berarti perempuan pun harus diedukasi bagaimana melihat laki-laki. Iya. Jadi bukan sebenarnya yang memiliki ketertarikan itu bukan hanya laki-laki terhadap perempuan. Kita juga kalau lihat cowok seksi banget gitu kan. Itu Sama-sama. bulu tangkis Jojo ya. Jojo. Waktu menang buka baju. Iya. Perempuannya serius. Malah perempuan kalau di komunitasnya. Tanya. Oke, saya tantang ya. Buka ya grup WA masing-masing yang isinya perempuan semua.
Enggak, Apakah isinya adalah Enggak, beristighfar, membaca Al-Quran gitu? Isinya Nicholas Saputra semua. Isinya itu masih pembahasan yang ini dan itu. Tapi tadi ya tentang bagaimana kita menyikapi korban pemerkosaan ketika dia memakai baju yang minim itu ya. Saya tuh sampai berkali-kali dalam setiap pelatihan yang saya berikan ke anak-anak IPNU ataupun kemarin PMII ataupun yang lainnya gitu ya. Saya selalu menguji dengan begini. Oke, saya tanya, kamu kalau melihat perempuan pakai baju segini, pakai baju seksi, berada di ruangan yang hanya kamu berdua dan dia sangat menggoda, kamu akan memperkosa dia tidak? Gitu. Saya tanyakan tuh ke beberapa, gitu ya. Tidak, alasannya kenapa? Takut nanti ketahuan. Oke, alasannya apa? Nggak, takut ke Allah gitu ya. Alasannya apa? Takut masuk ke media, takut polisi, takut polisi. Ada yang takut polisi gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Saya jawab bahwa orang yang memiliki ya ketakutan ke Allah, dia tidak akan melakukannya. Orang yang sadar terhadap hukum, dia tidak akan melakukannya. Ada yang jawabnya gini, loh kenapa saya semua memperkosanya? Gitu. Orang yang baik tidak akan memperkosanya. Berarti siapa yang memperkosa perempuan dengan pakaian minim, apapun keadaannya, itu adalah kriminal. Orang nggak baik. Orang nggak baik. Berarti orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak takut hukum. Gitu. Berarti dia kalau secara hukum dia bukan orang yang warga negara yang baik, gitu. Betul. Kalau secara kesehatan berarti dia tidak tidak peduli terhadap kesehatannya, bukan orang yang baik dalam tidak dunia memedulikan kesehatan. perasaan orang lain, tidak ada penghargaan. Secara psikologi berarti itu selesai bahwa dia bukan orang yang baik gitu loh. Jadi kita berhenti fokus menyalahkan ke perempuannya, karena selama ini kita selalu menyalahkan perempuannya. Bahkan dalam pemberitaan pun misalnya seorang perempuan diperkosa oleh, secara bahasa ini menunjukkan dia dijadikan subjek yang dikenai tindakan. Kenapa tidak aktif saja? Seorang laki-laki memperkosa gitu ya. Kenapa tidak begitu gitu loh? Ini karena tadi itu gitu. Kita terbiasa untuk melihat perempuan sebagai objek atau subjek yang oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Marinda Arkansah, kenapa pembagian waris yang umum kita ketahui perempuan mendapatkan porsi lebih sedikit dibandingkan laki-laki? Menarik, ini pernah saya bahas dengan Mbak Nurul. Di dunia Arab saat itu ya, laki-laki memang banyak bekerja dan perempuan itu di rumah. Bisa dari yang tadi, yang itu, kan? Bahwa perempuan itu awalnya adalah diperlakukan sebagai benda. Iya, sebagai barang. Yang diwariskan. Dia nggak boleh melakukan apapun, hanya di rumah aja gitu kan. Hanya pemuas nafsu saja, gitu kan. Kemudian laki-laki bekerja gitu, memberi nafkah kepada keluarganya, anak istrinya, sehingga anak laki-laki yang lahir di masyarakat Arab itu adalah calon kepala keluarga berikutnya kan gitu. Dan yang perempuan itu calon barang berikutnya, gitu kan. Maka karena laki-laki punya tanggung jawab nafkah lebih besar, maka dikasih 2, gitu kan. Perempuan 1. Sekarang kebalik kalau misalnya di Jawa itu laki-laki yang nyangkul di sawah dan perempuan yang nanamin bibitnya, sama-sama kerja. Apalagi kalau di Sumatera, di Padang tuh perempuannya yang kerja justru, yang banyak mempunyai peran menafkahi keluarga itu perempuannya, si istrinya. Sedangkan laki-lakinya sedikit memberikan income yang dan harusnya jadi lebih tinggi terbatas ya, income yang terbatas kepada keluarganya. Jadi yang banyak nafkah itu perempuan. Maka sangat memungkinkan apabila misalnya kalau misalnya di Padang perempuan yang dapat lebih banyak. Atau misalnya memungkinkan karena ini adalah calon penanggung jawab ekonomi keluarga berikutnya ketika besar. Ketika sudah berumah tangga gitu kan. Jadi tergantung kondisional lah, tergantung situasinya. Oh iya. Oke. Kalau di Jawa ya bareng-bareng lah gitu, karena laki-laki suami dan istri itu bareng-bareng. Dan harus dipahami bahwa itu adalah upaya perbaikan dari mulai Islam itu sudah sangat memperbaiki ya. Dari mulai awalnya tadi dijadikan benda yang diwariskan, akhirnya dapat waris. Nah itu sudah perubahan yang luar biasa untuk kondisi pada saat itu. Gitu. Saya kira kalau masyarakatnya siap menerima, itu laki-laki 2, perempuan 2 gitu. Iya, secara adil juga nggak masalah kan, asalkan ikhlasan dua-duanya. Dan tidak ada resisi di masyarakat. Betul. Nah, mudah-mudahan di Indonesia
tidak ada resistensi ketika misalnya pembagian warisnya itu sama rata, misalnya gitu ya. Atau perempuan lebih besar karena memang yang banyak melakukan aktivitas ekonomi dan menopang ekonomi keluarga adalah seorang istri misalnya, kayak di masyarakat Sumatera itu. Iya. Gitu kan. Oke, ini pertanyaan masih banyak, jujur masih banyak, tapi karena waktu kita terbatas, ini nggak kerasa ini 2 jam, ini seru banget ya. Seru banget dan sangat informatif sekali. Nah, kita tutup dengan pertanyaan yang terakhir ya. Ini sebenarnya ya nggak apa-apa, saya tutup dengan pertanyaan. Saya ini bukan pertanyaan baru, tapi tadi melanjutkan yang pertama yang belum selesai, bahwa saya ingin sebagai penutup juga lah, Kang Mamay ya, dengan kalimat penutup. Apakah, kan tadi Kang Mamay bilang kalau isu kesetaraan gender ini sekarang masih jauh dari kata sudah tercapai atau sudah tercapai dengan maksimal lah gitu. Apa sih indikasinya, indikatornya bahwa belum tercapai dan sudah tercapai gitu? Apa yang harus dilakukan gitu? Dan Kang Zidni juga mungkin bisa menambahkan dari sudut pandang Islam, barangkali bisa diselipkan lah dari sudut pandang Islam. Dan juga langkah-langkah ke depan ya. Dan langkah-langkah ke depan, apa solusinya supaya bisa tercapai dengan maksimal lah gitu? Oke. Indikatornya kalau menurut saya kita bisa mengikuti dari statistik misalnya ya dunia ataupun nasional. Satu misalnya bahwa kekerasan terhadap perempuan itu abolishing, sudah benar-benar dihapuskan sama sekali. Atau kalau tidak dihapuskan sama sekali, maka itu berkurang secara signifikan. Karena realitasnya sampai sekarang, meskipun sudah banyak orang yang bicara tentang ini, kesetaraan, tetapi kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender, karena dia perempuannya itu masih sangat tinggi. Jadi salah satu indikatornya adalah berkurangnya secara signifikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Secara statistik lah ya. Secara statistik. Atau misalnya keterlibatan perempuan di dalam dunia pendidikan, atau misalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi indikator dari apakah kesetaraan itu sudah tercapai atau belum. Jadi kalau saya sih mengikuti pada standar-standar atau indikator-indikator yang sudah ditentukan saja. Oke ya. Nah, ini katanya satu pertanyaan lagi, katanya sekaligus untuk kalimat penutup juga dari Saharu_Fuadika. Kang, jika dalam Islam gender itu bersifat setara, lalu kenapa Allah menjadikan para nabi itu hanya dari kalangan laki-laki? Berarti di sini mungkin Allah lebih mengistimewakan laki-laki, Kang? Apa gimana katanya gitu? Bisa sekalian inilah menjawab. Tadi pertanyaan yang sebelumnya apa? Bahwa ya apakah sudah maksimal indikasinya? Tadi selain statistik juga indikasinya ada semacam perubahan cara pandang dari laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki sudah memandang perempuan sebagai makhluk yang bisa melengkapi kehidupannya, sebagai mitra, sebagai rekan yang baik gitu ya. Kemudian juga perlu adanya, kalau untuk langkah-langkah, adanya reinterpretasi terhadap hukum fikih. Mana hukum fikih yang memang sudah bisa diterapkan, mana juga yang harus misalnya diwacanakan ulang. Melihat kondisi Indonesia yang seperti ini, melihat juga kondisi kekinian gitu kan, dengan adanya teknologi dan lain sebagainya, mana hukum-hukum yang harus disesuaikan kembali dengan zaman gitu. Dan ini adalah tugas dari kiai-kiai, dari kalangan pesantren yang juga fokus terhadap perempuan. Nah, harapan saya sih pesantren menjadi motor. Menjadi motor dari perubahan ini. Dan memang banyak kalangan pesantren, kiai-kiai, ustadz-ustadz muda itu sudah concern terhadap perempuan. Gitu. Jadi ini bisa menjadi bola salju yang mudah-mudahan semakin membesar. Orang banyak kesadaran dan mementingkan betapa tanpa wanita itu hidup tidak indah gitu. Luar biasa, romantis banget. Dan buat perempuan pun tanpa laki-laki hidup tidak indah sama sekali. Bisa aneh juga ya, biar nggak bias gitu ya. Dan sekali lagi gender adalah konstruksi sosial, konstruksi budaya, di mana anak bayi laki-laki itu dikasih mainnya mobil-mobilan, pestol-pestolan. Dan perempuan itu pasti dikasihnya boneka-boneka. Alhamdulillah Danisha punya mobil truk pesawat. Atau termasuk misalnya kalau ke anak laki-laki jangan nangis, harus kuat gitu ya. Kalau ke perempuan enggak, seolah-olah perempuan tidak butuh kuat gitu ya. Padahal perempuan juga harus kuat loh. Iya betul.
Dan untuk soal gender ini, sekali lagi kesetaraan bukan berarti sama, tetapi memberikan peluang. Bukan juga perempuan harus melakukan itu. Misalnya laki-laki tinju, apa wanita harus tinju? Nggak harus, tapi dikasih kesempatan kalau mau. Ibaratnya mau naik tangga, mau naik pohon yang tinggi, kita kasih tangganya deh. Mau naik mau nggak terserah dia. Yang jelas siapapun bisa naik ke situ. Memberikan kesempatan. Seperti misalnya ada jalur kursi roda untuk orang disabilitas. Apakah orang disabilitas harus lewat situ? Ya terserah aja sih, gitu kan. Tapi mau lewat situ nggak apa-apa. Dan orang yang non disabilitasnya, ya jangan memakan wilayahnya orang disabilitas dong. Ketika ada yang mau lewat situ gimana, gitu kan. Di perkantoran misalnya ada yang miring tuh, yang nggak pakai difasilitasi lah intinya. Apa sih namanya? Apa tangga? Yang miring tuh. Sehingga kursi roda bisa naik gitu. Kan di perusahaan, di kantor-kantor jalur kan kursi gitu. roda memang. Jalur kursi roda itu. Artinya difasilitasi gitu kan. Karena memang orang seperti perempuan disabilitas ini banyak mendapatkan ketidaknyamanan dalam ruang publik. Misalnya di kereta desek-desekan. Lagi hamil, laki-lakinya duduk santai aja gitu kan. Padahal ada perempuan hamil. Makanya ada gerbong khusus wanita, itu bukan karena mengkhususkan wanita membedakan dengan laki-laki, bukan. Tetapi karena di Indonesia kalau nggak digituin terjadi diskriminasi akhirnya gitu. Yang laki-lakinya tuh diem aja, diem nggak mempersilahkan ibu-ibu. Kesadarannya belum tinggi, sehingga mau tidak mau solusi yang paling bisa dimungkinkan adalah ada ruangan khusus untuk perempuan, gitu kan. Bukan untuk membedakan sebetulnya. Baru sampai situ bisa aja, gitu, melihat kondisi masyarakatnya. Jadi harapan saya diskusi ini tidak berhenti di sini saja gitu. Masih perlu diskusi yang banyak sekali, bukan hanya dari kalangan pesantren saja, tapi juga dari kalangan politisi, dari kalangan hukum, dari kalangan sosiolog dan lain sebagainya. Yuk bareng-bareng gitu. Kita mengangkat harkat dan derajat wanita setinggi-tingginya gitu. Terima kasih sebagai perempuan, saya mengucapkan terima kasih. Dan untuk yang terakhir apa? Nabi. Untuk para rasul yang 25 itu memang laki-laki semua. Tetapi untuk nabi, sangat mungkin nabi itu perempuan. Dan tapi begini, di Al-Qur'an itu banyak para rasul yang kisahnya tidak diceritakan dalam Al-Qur'an gitu. Rasul 124.000. Apakah yakin semuanya laki-laki? Juga nggak yakin sih. Apa ayatnya tuh? Minhum man naksus, minhum man lam minhum apa ya? Saya lupa. Sebagian dari para rasul itu kami ceritakan kisahnya, dan sebagian lagi kami tidak kisahkan. Dari 20 yang dikisahkan kan cuma 25. By name, ketika disebut nama itu cuma 25. Makanya yang wajib diketahui cuma 25. Kenapa Nabi Khidir nggak masuk? Karena Nabi Khidir nggak disebut namanya di Quran. Nabi siapa lagi? Nabi Yusha bin Nun. Ada ceritanya dalam Al-Quran, tapi nggak disebut namanya. Nabi Khidir ada kisahnya, nggak disebut namanya. Kemudian ada juga Nabi Uzair di surat Yasin. Itu ada kisahnya, tapi nggak disebut namanya. Jadi yang wajib diketahui 25 itu karena disebut namanya. Dan dikisahkan dan disebut namanya, by name. Nah, untuk yang lain nggak disebut dan nggak diceritakan, ya kita nggak tahu apakah laki-laki atau perempuan. Untuk tafsir klasik pasti bilangnya laki-laki semua dong. Tetapi sebenarnya tidak menutup kalau untuk nabi sih masih ada kemungkinan itu perempuan. Misalnya Siti Maryam, gitu ya, atau misalnya Siti Asia dan lain sebagainya. Banyaklah perempuan-perempuan hebat. Bisa jadi itu juga nabi. Siti Hawa bisa jadi itu nabi gitu. Tetapi apakah itu rasul? Nah itu memang itu yang menjadi perdebatan. Yang membawa syariat baru, gitu kan. Itu yang memang perdebatan. Kalau Nabi sih masih mungkin perempuan. Dan yang paling menarik di Al-Quran itu ada ayat tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilkar rusulu. Tilka itu adalah kata tunjuk untuk perempuan. Itu berarti melihat rusul dari jamak taksir. Jamak taksir itu hukumnya perempuan. Tapi kerennya Gusti Allah itu pakainya rusul loh, bukan mursalin gitu. Mursalin udah jelas laki-laki. Rusul itu jamak taksir, sehingga memungkinkan itu sehingga bisa dilihat secara lafaz itu perempuan. Maka pakai tilka. Tapi lanjutannya tilkar rusulu faddalna ba'dahum. Pakainya hum. Ala ba'd. Di depannya tilka. Melihat karena jamak taksir itu perempuan. Tapi pertanyaannya kan kenapa pakai jamak taksir sih? Kenapa pakai nggak al-mursalin aja? Al-mursalun? Gitu kan? Pilihan kata dari Allah itu rasul,
sehingga masih memungkinkan secara lafaz itu perempuan. Walaupun lanjutannya ba'dhum 'ala ba'd. Artinya ya mungkin aja tuh ada yang perempuan. Iya. Artinya ini permainan misteri kata. Interpretasi atas itu ya, Mbak. Iya. Dan itu ya kalau Allah pakai redaksinya keren lah gitu. Keren banget. Jadi Nabi masih memungkinkan perempuan. Ya oke, itu pertanyaan terakhir walaupun pertanyaan. Iya, sebentar. Kenapa Nabi mungkin perempuan misalnya? Karena bisa nerima wahyu. Bukan itu. Karena kalau nerima wahyu, lebah pun nerima wahyu kok. Wa auhayna ilan nahli gitu. Atau misalnya iblis pun memberi wahyu kan. Jadi ya karena ketaatan, karena takut kepada Allah gitu kan. Karena menjalankan syariat dengan baik. Bisa jadi. Iya. Itulah. Baik, itu pertanyaan penutup untuk malam ini. Luar biasa, ini diskusi yang sangat padat, informatif, dan ya pastinya menambah wawasan kita ya gitu soal kesetaraan gender. Jangan, buat teman-teman yang mungkin kelewatan sama live ini, jangan khawatir karena nanti live ini akan disimpan di Instagram masing-masing yang live ini ya, dan juga nanti akan diupload di YouTube. Tetap harus simak karena rugi banget ini kalau dilewatkan. Ya oke, terima kasih untuk narasumber kita Kang Zidni, Kang Mamay. Saya berharap ada sesi lagi nih sama Kang Mamay. Ya, ya kita sudahi dulu. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan atau memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.